tekanan itu pasti ada. Karena 5 tahun lalu 2019 saya kan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan saya menghadapi tekanan. Tinggal kita memilih. Saya memilih mau ditekan atau enggak. Nah itu aja. Jadi saya pastikan 2019 saya tidak memberikan perintah apapun untuk memenangkan salah satu calon waktu itu, walaupun tekanan yang cukup berat. Jadi makanya tadi saya mengapresiasi sebenarnya kepada seluruh komponen ASN, Polri, dan TNI yang pasti dilibatkan dalam tugas-tugas penyelenggaraan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan bahkan pilkada tahun depan. Tetaplah profesional karena memang aturannya sudah sangat jelas. Nah, kalaupun ada oknum-oknum, dan oknum itu kan bukan hanya di bawah, bisa saja oknum itu di atas. Karena tadi saya sebagai pejabat waktu itu pun menerima tekanan. Dan kalau saya memilih untuk menerima tekanan itu, berarti kan saya akan melakukan tindakan yang akan melanggar peraturan perundangan sendiri. Dan saya yakin selama semua institusi mulai dari pimpinan sampai dengan prajurit yang di bawah memahami tugas pokok mereka, karena mereka adalah milik negara, milik kita semua, bukan milik 1-2 kelompok saja, tapi milik seluruh masyarakat Indonesia, karena mereka memang merupakan bagian dari perangkat nasional. Oleh karena itu kami terus berharap kejadian-kejadian yang sudah terjadi, yang mungkin kita juga sudah melihat di sosial media beredar, semoga ini akan semakin tertib, karena kami juga ikut mengawasi dan ikut menginventarisir untuk kemudian melaporkan sesuai dengan apa yang kami pikir perlu dilaporkan atau tidak. Dan kami juga yakin bahwa kami tidak sendiri. Semua masyarakat Indonesia yang menginginkan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan lainnya tahun depan ini berjalan dengan lancar dan secara jujur semuanya. Calon Panglima TNI ya, yang tadi sudah melakukan fit and proper test, saya kenal baik Pak Agus ini, jadi saya yakin Pak Agus pun akan mengemban lah tugas-tugas yang memang dibebankan ke pundaknya Panglima TNI ini dengan sebaik mungkin. Dan kita saling mengenal, dan saya yakin beliau juga mengenal saya sangat baik. Yang penting kita sekarang melakukan tugas kita masing-masing, dan saya yakin TNI akan tetap pada relnya di bawah pimpinan Jenderal Agus. 2019 itu saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat ya banyak sekali yang bisa dilakukan kalau pejabat-pejabat itu kemudian memilih untuk menerima tekanan itu, karena dalam rantai komandonya kan begitu banyak tugas yang bisa dilakukan. Misalnya Angkatan Darat punya teritorial, misalnya tugas-tugas teritorial, walaupun itu juga di bawah Panglima TNI dalam pengerahan untuk penggunaan kekuatan itu sangat banyak, dan itu sangat menurut saya sangat fatal kalau itu terjadi, karena begitu banyak yang bisa dilakukan oleh mereka dalam rangka memenangkan tadi. Nah itu yang saya kok yakin, karena sekarang ini berbeda dengan 5 tahun lalu. 5 tahun lalu sudah mulai kita berhadapan dengan keterbukaan dalam hal sosial media. Nah belakangan ini kan juga video-video yang kemudian viral itu kan diambil bukan oleh misalnya oleh anggota TPN atau oleh bahkan bagian dari partai politik pendukung Ganjar Mahfud misalnya, belum tentu. Itu mungkin bisa aja random masyarakat biasa, tapi karena kepedulian mereka kemudian mendokumentasikan itu. Jadi inilah yang dihadapi oleh bukan hanya TNI tapi juga Polri, ASN, di mana mereka memang memiliki ruang yang lebih sempit. Kalaupun ada oknum yang mencoba-coba, saya yakin cepat atau lambat itu akan ketahuan. Dengar-dengar pasti sudah
sudah lebih dulu biasanya, dengar-dengar nih. Tapi sampai dengan bukti hanya menurut saya a matter of time. Jadi soal waktu aja tuh sebelum kemudian terungkap. Baru sekarang ya, Andika Perkasa bongkar borok Pilpres 2019 ya. Andika Perkasa bongkar borok Pilpres 2019. Menurutnya ada perintah untuk menangkan satu paslon ya. Ini pernyataannya baru ada sekarang ini. Kenapa nggak dulu-dulu Panglima? Ya, apa artinya sekarang ini baru dibuka ya kan? Setelah masa periode 5 tahun itu mau habis, mau curhat ya. Ya ini pemirsa, Panglima aja takut, apalagi lurah ya kan? Kalau misalnya di daerah-daerah, di desa-desa itu ada perintah menangkan satu paslon ya, kemudian ada amplop merah seperti yang dikasihkan ke Babinsa ya kan, itu ya. Kenapa enggak dulu ya menyatakan oh ada perintah ini kita tolak, TNI netral dan lain sebagainya? Kenapa tidak dilakukan itu? Takut ya mungkin saja, atau mungkin dia jalankan atau tidak, kita tidak tahu persisnya seperti apa. Tapi memang pemirsa ya, ketika capres cawapresnya Jokowi dan Ma'ruf Amin itu menyaksikan tayangan langsung ya, hitung suara pilpres, itu memang wajah-wajah guyu ya. Mereka pakai baju putih-putih ya, jalan ke sana kemari, ada Erick Thohir, ada Pratikno, ada siapa itu, guyu semua. Barulah setelah itu ada listrik mati, dan setelah itu berubah jadi menang, kan begitu. Nah ini sekarang mungkin karena sudah tidak satu kongsi lagi, rahasia-rahasianya mulai dibongkar ya. Tapi ini tetap lebih baik daripada disembunyikan sama sekali. Yang menjadi masalah itu yang ikut para pembohong-pembohong itu ya, bagusnya itu ikut bongkar lah ya, supaya kita ini menuju pada satu sistem pilpres yang jujur dan adil, nggak pakai tipu-tipu, nggak pakai tekanan-tekanan, nggak ada perintah-perintah untuk menangkan satu calon. Biarkan rakyat itu betul-betul berdaulat menggunakan haknya. Nah ini pemirsa, apa yang dikatakan oleh Andika Perkasa ini ya, mulai buka-bukaan soal borok pemilu pada tahun 2019 ya. Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud MD ini mengungkapkan tekanan di pemilu 2019 yang saat itu ia menjabat sebagai kasat. Bayangkan pemirsa, menjadi kasat mendapatkan tekanan. Tekanan dari mana coba? Atasnya kasat kan? Nggak mungkin anak buahnya nekan kasat kan? Ya. Dan tampaknya mungkin taruhannya adalah jabatan. Kalau tidak dijalankan perintah ini ya, mungkin dia akan dikesampingkan atau dimutasi. Sama seperti polisi kabarnya sekarang ini yang diminta untuk bagi-bagi baliho atau pasang baliho satu paslon tertentu. Kalau nggak dijalankan nggak kuat. Ada telepon Pak, ada chat Pak, ada ada SMS Pak. Mungkin sudah nggak ada ya, chat lah ya. Harus jalankan. Kita mau nolak gimana Pak? Itu atasannya yang menyuruh. Ya kayak begitu. Nah, tetapi sudah barang tentu kalau ini sudah diakui oleh Andika Perkasa, harusnya ditanya lebih detail apa yang Anda rasakan, kenapa ada tekanan, dan kenapa Anda baru sekarang buka. Nah, nah ini mantan Panglima TNI ini mengatakan pada Pilpres 2019 dia diminta untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Siapa yang minta? Ya, apa pedagang sayur? Pak, menangkan dong calon yang ini, jagoku ini ya. Apa tukang bakso, apa tukang gorengan yang minta itu? Menggunakan kata diminta, itu subjeknya itu dikaburkan pemirsa ya. Dia meminta ya. Misalnya begitu ya. Nah, Andika mengatakan tekanan itu dialaminya ketika dirinya menjadi kepala staf TNI Angkatan Darat. Dan memang saat itu pertarungan yang tidak imbang pemirsa, Prabowo dan Sandi melawan Jokowi dan Ma'ruf Amin, di mana Jokowi adalah nyambi sebagai panglima tertinggi TNI kan begitu, karena dia presiden incumbent gitu loh. Jadi
Ya gimana, satu sisi dia ikut kontestasi, sisi lain dia menjadi panglima tertinggi, dan mungkin panglima tertingginya ini masih aktif cawe-cawenya. Cuma waktu itu belum ada istilah cawe-cawe. Kalau sekarang cawe-cawe, walaupun dia mengatakan tidak cawe-cawe, tapi di belakang layar cawe-cawenya bukan main. Nah sekarang ini baguslah pengakuan-pengakuan seperti ini. Kalau ada yang lain lagi ngaku lagi dan lain sebagainya, ya sudah, sekalian dibuka untuk publik. Siapa yang memberikan tekanan, siapa yang mengikuti tekanan itu, siapa yang menjalankan tekanan itu, gitu kan? Hasilnya seperti apa, dampaknya berapa yang dikatrol suaranya, nah, itu akan ketahuan semua kan? Jangan-jangan juga KPU juga diorder supaya sistemnya itu memenangkan capres tertentu. Nah ini yang ingin saya katakan, ini kata Andika, tekanan itu pasti ada ya, karena 5 tahun lalu 2019 saya kan sebagai KSAD dan saya menghadapi tekanan, kata Andika dalam jumpa pers di Media Center TPN Ganjar Mahfud Menteng Jakarta ya. Saat itu PDIP lah yang bosnya partai pemenang pemilu kan, dan Andika Perkasa menyebut semua tergantung masing-masing apakah menerima tekanan tersebut atau tidak. Nah tinggal kita milih, saya memilih mau ditekan atau enggak, ujar Andika. Namun Andika menegaskan dirinya menolak ketika mendapatkan tekanan untuk memenangkan salah satu kandidat saat menjadi KSAD. Biasanya kalau menolak tekanan ini disingkirkan pemirsa, biasanya loh ya. Tapi kalau mungkin karena prestasinya yang luar biasa, walaupun menolak ditekan malah naik pangkatnya, ya kita tidak tahu.